dari yang efek ruqyah itu ada ngefek ke cowokku. Dia sempat mimpi. Jadi mimpi kayak di sebuah lorong ada sesosok perempuan dan dia bilang jangan ikut campur. Anjir, itu bener bang? Ya abangnya ngikut nih, bener? Gila. Ketika dibacakan surat-surat, aku ketawa sampai aku udah mulai diambil alih sepenuhnya. Aku ngerasa biasa badan aku ada di situ, tapi ya bukan aku gitu. Sampai badan aku tuh ngegerak sendiri buat kayak puteran. Sampai itu aku sadar kalau itu tuh yang si jin itu lagi ngebuat pentagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang akan menceritakan kejadian horornya nih. Jadi narasumber gue malam ini itu terikat dengan jin nasab. Kenapa bisa terikat dengan jin nasab? Karena leluhurnya dulu pernah membuat perjanjian dengan iblis. Dan narasumber gue malam ini bakal menceritakan kejadian yang gue bilang serem banget. Langsung aja kenalan, di samping gue udah ada Kak Yova. Halo Kak. Ya Kak. Thank you ya Kak ya udah datang ke sini untuk menceritakan ini. Kak Yova, kenapa nih baru mau cerita sekarang? Karena gimana ya, buat cerita kayak gini tuh agak susah ya. Pertama ini kan percaya dan nggak percaya ya. Terus juga personally saya tuh introvert, jadi memilih buat cerita leluasa di Lonceng Misteri ini. Oke, thank you ya Kak. Ini pertama kali kan ya baru diceritain di sini ya, nggak ada di channel lain, dan malam ini bakal nyeritain nih. Iya. Jadi kejadian yang Kak Yova alamin katanya dari awal. Iya, dari kecil. Dari kecil. Dari kecil, terus mulai SMP, SMA, bahkan sampai terakhir kemarin ini. Dan intensnya itu waktu pas saya udah kerja di 2023. Katanya emang masih ada kejadian, kemarin juga masih ngalamin kejadian ya? Iya, betul. Nah, jadi sahabat lonceng, Kak Yova ini pun sampai saat ini belum benar-benar sembuh ya Kak ya? Belum benar-benar sembuh. Udah ruqyah ya katanya? Udah, ruqyah udah 2 kali. Nah, udah ruqyah 2 kali loh sahabat lonceng, dan nanti mau yang ketiga ya? Mau ketiga. Mau ketiga, OTW ketiga ya? Iya, on proses. Kita ngomongin jin nasab nih. Berarti jin nasab ini adalah jin yang memang diturunkan dari leluhur nih. Betul. Karena leluhur Kak Yova ngelakuin perjanjian dengan iblis. Ya. Itu bener ya? Iya. Kak Yova taunya waktu di ruqyah. Waktu di ruqyah. Penjelasan dari Ustadz itu. Oke, mungkin nanti diceritain detailnya kayak semuanya ya. Jadi buat sahabat lonceng nih yang penasaran sama ceritanya Kak Yova, langsung nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada yang skip-skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar gue makin semangat ngasih konten-konten horor lainnya sama kalian semua. Yaudah Kak Yova, langsung kita mulai aja kayak ceritanya. Waktu itu tuh kejadiannya pas kecil, aku lagi di kamar kan. Nah, terus aku disuruh bersihin kasur sama mama. Pas lagi bersihin kasur gitu, aku ngerasa kayak ada yang ngeliat gitu di belakang, kayak ada sesuatu di belakang. Tapi ya udahlah ya gitu. Terus kayak aku jadi buru-buru gitu bersihin kasurnya gitu kan. Terus nggak itu aja. Ada beberapa juga kayak misalnya aku lagi di kamar mandi, itu aku sempat kayak ngerasa ada yang berdiri di belakang, tapi ya pas aku tengok ya nggak ada apa-apa gitu. Itu pas aku masih kecil, kayak aku ngerasa kayak ada gitu, tapi nggak ngeliat gitu. Nah, lalu itu pas SMP ada kejadian di mana aku lagi ngobrol sama teman-teman aku, lagi ada di depan kelas. Itu kita lagi kayak
biasalah ngobrol-ngobrol gitu kan, berderet gitu. Pas lagi ngelihat ke arah sana, ke arah lapangan, itu tuh aku ngelihat kayak ada anak kecil gitu. Cuman pas aku bilang, itu anak siapa ya gitu. Terus, anak mana gitu? Itu yang di lapangan gitu, lagi di tengah lapangan gitu kan. Nggak tahu ya, itu orang nggak ada siapa-siapa gitu. Nah itu pertama satu aneh gitu kan. Terus aku lagi jalan gitu ke koridor gitu kan, koridor sekolah. Terus aku juga ngelihat kayak ada putih-putih, tapi bentuknya itu tuh nggak jelas Kak. Jadi kayak putih-putih aja gitu, terbang kayak gitu. Terus kadang sekelebat hitam-hitam gitu, lewat-lewat kayak gitu. Cuman pas aku tanya ke temen aku, lu ngeliat nggak sih tadi ada yang lewat gitu? Itu kan di kamar mandi pojok tuh, pojok sekolah gitu. Terus nggak ada apa-apa gitu. Aku bingung aja gitu, aku doang yang ngeliat, tapi teman-teman yang aku tanya satu-satu itu nggak pada ngeliat gitu kan. Aku udah mulai ngerasa kayak apa sih gitu yang gue alamin gitu kan, kok orang nggak pada tahu gitu. Tuh awal-awal aku anehnya kayak gitu. Nah terus pas udah mulai beranjak dewasa tuh ya, pas udah SMA itu sempat ada satu kejadian di kamar aku sendiri. Aku lagi tidur, terus kalau nggak salah jam 3 pagi itu mati lampu. Terus gelap semua kan. Nah aku jadi punya kipas, aku ada kipas angin gitu kan di kamar aku. Ini posisinya, ini tempat tidur, ini kipas di sini dekat pintu ya. Kipasnya kan warna putih. Pas mati lampu gitu kan kelihatan dong kalau misalnya ada putih-putih atau cahaya gitu kan. Iya benar. Nah kukira pas lagi ngeliat ke awan nyamping tuh pertama, terus balik badan kan, kukira di situ itu kipas aku. Tapi kok jaraknya kan kipas dekat pintu ya, ini jaraknya depan kasur. Jadi di depan kasur aku itu aku ngeliat ada putih, tapi putihnya itu putihnya nggak yang putih nyala gitu, putih lusuh. Terus ada ini apa namanya, kayak iketan di sini-sininya gitu. Aku nggak berani ngeliat ke atas, terus langsung kayak oh gitu. Jadi yang aku lihat itu bukan kipas gitu. Nggak mungkin dong kipas yang di depan pintu langsung maju ke sini gitu. Yang terang benderang itu ternyata ya yang aku lihat itu pocong. Jadi berdiri pas di depan kasur aku, cuman bukan putih yang gimana, itu lusuh-lusuh dan ada iketan talinya. Itu aku ngelihat jelas banget waktu itu. Terus aku takut, aku balik badan lagi, aku ngadep ke tembok. Terus aku juga mau baca-baca, juga kayak kagok gitu ya, kayak gak bisa gitu baca-baca, jadi diem aja gitu. Aku kaku, diem, sampai akhirnya aku ngedengar suara langkah kaki dari kamar. Aku langsung sadar itu papaku. Gitu, papaku ke dapur. Oke lah, aku langsung kayak relief gitu, tenang. Pas balik badan, udah nggak ada, hilang yang sosok itu. Ya, terus selanjutnya ini pas aku udah umur sekitar 19 tahun, itu udah mulai kuliah ya, kuliah semester pertama. Itu aku sekeluarga pindah ke rumah saudara, karena kan rumah kita nih lagi dibangun ya, jadi kita ngungsi dulu ke rumah saudara yang memang itu rumah udah kosong setahun. Dan rumah itu bekas community gereja gitu, jadi udah terbengkalai setahun, tapi masih bisa ini kan dihuni gitu. Nah emang suasana rumah itu kayak rumah tua Kak, jadi bener-bener old banget. Rumahnya tuh gede banget, pokoknya ruangan tamu gede, kamar pun kamar itu gede banget, bisa satu kamar itu 2 tempat tidur. Itu panjang banget, melompong semua gitu. Ada di suatu momen ketika aku tuh lagi tidur, aku tuh nggak melek, jadi maksudnya tidur merem, tapi aku ngerasa kayak aku tuh keluar gitu dari badanku. Aku bisa ngelihat ruangan,
Maksudnya ruangan kamar mamaku, dan bahkan aku ngelihat diri aku sendiri lagi tidur. Nah, ketika aku ngelihat diriku lagi tidur, itu tiba-tiba ada yang ngecengkram. Aku kan posisi tidurnya kayak gini. Ini tangan aku ada yang ngecengkram di sini. Itu berbulu hitam semua. Dan itu ngecengkramnya kuat banget. Dan dia ngegeram di kuping kiri aku. Itu kerasa banget. Dan saat itu tuh aku mau bangun, tapi nggak bisa gitu. Bangun kayak orang kerep-rep gitu ya, orang ketindihan gitu. Aku bangun tapi nggak bisa, dia ngegeram aja di kupingku. Ketika aku berusaha ngebangun, terus aku sempat baca-baca juga, istighfar, baca surat-surat, itu nggak ngaruh. Aku gerakin badanku juga itu tetep gitu, kayak nggak bisa lepas gitu. Tapi ada satu sosok itu menyerupai mamaku datang. Jadi aku kira itu tuh mamaku gitu. Jadi si satu sosok ini ngebangunin aku, kayak berusaha buat bantu aku lepas dari si makhluk itu gitu. Dan di situ anehnya sosok yang mirip menyerupai mamaku itu ngomong, "Fa, bangun." Gitu. Ada kuntilanak gitu. Aku bingung kan, padahal ya mamaku nggak mungkin dong ngomong kayak gitu. Terus tiba-tiba setelah sosok yang mirip mamaku itu nyamperin aku dan ngebangunin aku langsung kebangun, langsung bisa gitu. Padahal aku tadi baca-baca segala macem itu kayak berusaha itu susah gitu. Tapi pas ada sosok itu langsung aku kebangun dan langsung aku kayak cepet-cepet nyamperin kamar mamaku kan. Aku buat mastiin, "Mah, tadi mama ke kamar bangunin aku," gitu. Terus mama bilang, "Enggak, mama lagi tidur aja kok," gitu. Terus dalam saat bersamaan aku nyamperin mama aku itu kan banyak anjing ya di belakang rumah. Itu anjing-anjing itu pada ngegonggong semua gitu, kayak ngegonggong nggak berhenti-henti gitu. Dan ya udah gitu, terus mama aku juga confirm itu bukan dia. Terus aku bilang, kayak aku mikir sendiri. Terus aku sempat ngomong, "Tadi siapa ya yang ngebangunin mah?" gitu. Itu mirip mama gitu. Terus mungkin kamu mimpi kali. Ya masalahnya emang lagi mimpi gitu kan. Lagi mimpi terus ada mama datang gitu. Terus ya udah, akhirnya aku udah pindah juga dari rumah itu. Terus mulai nih aku gangguannya mulai tinggi pas aku tuh udah umur 20-an ke atas. Itu aku udah kerja di perhotelan waktu itu. Jadi kan aku jadi resepsionis. Nah, pas aku lagi jaga sendiri, malam tuh aku jaga sendiri, dan ada anak magang gitu ya, anak magang gitu kan. Dia yang bagian, karena aku bagian resepsionis, dia bagian concierge tuh, bellboy lah ya. Nah, terus kita berdua aja tuh yang jaga malam. Nah, aku lagi sendiri, lagi bengong, dia nyamperin aku, "Fa, lu pernah nggak sih ada niatan buat gitu, atau ada niatan buat nyakitin diri lu sendiri? Lu pernah nggak ngerasa kayak gitu?" Kok? Terus aku langsung kayak tersentak gitu kan. Kok lu tahu gitu? Terus dia bilang, "Sebenarnya gue udah pengen ngomong lama nih sama lu. Cuman kayak ya mungkin belum waktunya aja. Tapi gue cuma bilang di badan lu itu ada parasit." Gitu. "Maksud lu apa? Parasit apa?" Gitu. "Gue ngeliat ada ular." Gitu, ular di bagian kanan lu gitu. So aku bingung kan nanyain, nanya kayak, "Lu bisa cerita detailnya nggak sih kayak gitu?" Tapi dia nggak mau cerita gitu. Terus kayak aku nanya buat mastiin kayak, "Lu ngelihatnya sosoknya kayak gimana?" Dia bilang kan cuman ular aja gitu. Terus, "Lu tahu nggak siapa yang ngirim?" Karena aku kayak ngerasa itu tuh kayaknya kiriman gitu. Kayak jadi dulu aku punya mantan yang main dalam hal-hal kayak gitu. Dan aku kayak ngerasa setelah putus dari dia itu aku makin banyak diganggu gitu. Aku kira itu maksudnya kiriman gitu kan. Tapi si yang temenku ini, yang anak magang ini, dia
mau ngejelasin detail, cuman bilang kayak gitu aja gitu. Tapi emang bener ya yang dibilang anak magang ini, kayak lu pengen nyakitin diri lu sendiri lah dan lain-lain, itu bener? Benar. Oh, emang sebelumnya kayak gitu? Itu setelah dari mantan berarti? Apa emang pas lagi sama mantan juga? Setelah dari mantan itu bener yang dibilang anak magang itu ya? Makanya gue mikirnya kayak itu tuh kiriman dari dia gitu. Setelah dari kejadian itu, aku banyak ngalamin hal-hal yang emang nggak logik gitu di rumah. Aku ngalamin kejadian ngelihat sesosok tinggi, besar, matanya merah. Dan itu tuh aku lagi sholat tahajud. Jadi kebangun malam sekitar jam 1:30, itu aku sholat tahajud di kamar kan. Pas lagi dalam keadaan sujud, nggak tahu kenapa, aku bisa ngelihat belakang. Jadi aku lagi sujud kayak gini, tapi aku tuh padahal merem gitu kan, sujud merem. Aku bisa ngelihat ada apa yang di belakang aku gitu, suasana di kamar gitu. Dan ketika lagi sujud gitu, ada sosok gitu berdiri di belakang pintu. Jadi dia aku tuh sholat jadi kayak buyar gitu. Bacaan pun jadi kayak buyar gitu kan. Tapi tetap aku kayak istighfar, terus aku juga kayak lanjut gitu, berusaha fokus lagi buat baca lagi. Sampai aku berasa deg-degan juga sebenarnya di situ, karena aku kayak kaget sendiri kok aku bisa ngelihat di belakang aku kayak gitu. Nah, aku udahan sholatnya biasa. Gak lama abis sholat itu, aku kan mau tidur ya, mau tidur. Kasurku tuh lumayan gede dan itu bisa muat kayak 2 orang lah. Aku tidur ngadep kanan kan. Nah, ketika tidur ngadep kanan gitu, di belakang aku ini ada yang niup. Kayak berat banget gitu nafasnya. Nggak, ya kan itu kan aku sendiri. Siapa sih yang niup gitu kan? Berat banget. Dan itu aku padahal lagi ngadep sini ya. Tapi aku kayak ngelihat sosok di belakang aku gitu. Jadi ya itu yang sama yang tadi, yang tinggi besar bermata merah. Itu ada di belakang aku tidur. Padahal aku lagi ngadep sono loh, tapi aku nggak tahu ya bisa ngelihat gitu di belakang aku gitu. Dan itu kayak aku ngerasa aku tuh sebenarnya bisa ngelihat apa enggak sih gitu kan. Kayak mikir dari kecil aku ngerasa kayak gitu. Terus berubah meningkat jadi semakin nyata gitu wujudnya. Nah, lalu ada kejadian lagi setelah beberapa hari setelah itu. Jadi kejadiannya itu malam-malam aku mau kencing, mau ke kamar mandi. Lalu pas mau balik keluar, buka pintu kamar mandi, aku tuh nggak ngelihat dengan mata telanjang ya, tapi nggak tahu, kayak mungkin dibilangnya mata batin ya. Itu aku ngelihat sesosok tinggi berjubah, tapi dalamnya itu tengkorak. Jadi nggak ada, ya udah gitu, tengkorak kerangka aja, tapi dia tinggi, berjubah gede. Jubahnya itu sampai yang nutupin kayak Grim Reaper gitu lah. Grim Reaper ya? Iya. Itu ada di depan kamar mandi. Dan dia wujud itu sering banget ngikutin aku gitu. Jadi nggak di kamar mandi doang. Ketika aku tidur, aku lagi merem, itu aku bisa lihat ruangan lagi, terus ada si sosok itu di depan kamar. Dan sosok itu tuh ngikutin bahkan sampai aku kerja. Ada dia juga gitu. Jadi sosok ini tuh mengganggu banget ya, maksudnya sering ngikutin aku kemana-mana, dan sampai intensnya itu ada di satu titik, di satu momen ketika aku udah mulai kerja, udah bukan di perhotelan lagi nih, kerja di shifting gitulah, udah umur 27 lah, 27, 28, 2023 kemarin. Baru nih ya? Iya, itu yang paling intens sih. Jadi aku mimpi, pertama aku mimpi kayak tsunami, mimpi bencana alam, itu mimpi banjir, semua. Terus bahkan aku mimpi aku tuh dikasih jamuan atau makanan itu di meja besar gitu, kayak di sebuah ruangan besar kayak di kerajaan. Itu aku dikasih semua jamuan itu makan, dan aku disuruh makan. Dan
aku makan. Oke, di mimpi itu apa yang nyuruh makan itu sosok apa waktu itu? Nggak ada. Nggak ada. Jadi ada kayak suara gitu yang ngomong, udah silakan makan gitu. Berarti tidak ada seorang pun di situ. Tidak ada. Itu aku doang di situ. Dan aku mimpi makan. Aku mimpi bencana alam lagi, sampai satu yang bikin aku jadi memutuskan buat tindak lebih lanjut ya. Ketika aku mimpi, aku ada di dalam sebuah ruangan. Ruangannya gelap. Ruangan merah. Jadi gelap, ada cahaya merah, dan itu tuh ada obor-obor di berbagai sisi lah. Obor-obor gitu mengelilingi. Tapi obornya pun itu kecil gitu cahayanya, nggak yang gede gitu. Dan itu rasanya tuh kayak ada di dalam dungeon gitulah ibaratnya. Dan di situ ada si sosok yang tadi Grim Reaper itu, tapi bukan satu, itu banyak. Sosoknya kayak ngelilingin di situ. Lalu situasinya itu aku lagi duduk di situ, dan ketika aku udah melihat seluruh ruangan, tiba-tiba ada yang muncul di depan aku, dan ada suara. Suara itu ngomong untuk menuntun aku buat ngelihat ke depan mata ya. Dan buat kayak aku menyetujui sesuatu gitu. Nah, pas aku ngelihat di depan mata, itu aku ngelihat ada manusia. Badannya manusia. Dia memakai baja di sini, gelang baja kiri kanan. Tapi pas aku lihat ke atasnya, itu kerangka kepala kambing. Kayak kalau ibaratnya kalau di metal-metal kan suka ada tuh ya yang bawa kepala kambing, yang kayak Baphomet gitu. Itu kerangka kepala kambing jelas banget, itu ada di depan mataku, dan suara itu nyuruh aku buat kayak menyetujui sebuah perjanjian, atau kayak apa ya? Aku bilangnya tuh dinikahkan. Oke. Jadi di situ ada lilin. Jadi selain ada makhluk itu ada lilin di tengah itu. Aku disuruh tiup lilin itu. Dan di situ aku mengiyakan. Kayak aku tuh terhipnotis gitu, kayak dikendalikan gitu. Aku niup dan kayak bilangnya sama yang si suara itu kalau aku sudah menikah dengan si manusia berkepala kambing itu. Ini masih di ruangan yang merah tadi? Masih. Oh, gila. Di situ aku langsung bangun kayak kaget, shock, kayak ini udah nggak bener, ini udah parah gitu. Aku sampai ngerasa aku sebelumnya nggak ada mimpi-mimpi kayak gini, nikah gitu, nggak ada. Dan sehabis ini itu banyak aku mimpi, mohon maaf, bersetubuh dengan orangnya nggak jelas di dalam mimpi itu, cuman ya maksudnya hitam aja gitu. Aku banyak mimpi kayak gitu. Terus bisa setiap malam mimpi? Enggak setiap malam juga. Jadi kayak misalnya beberapa minggu gitu. Nggak nentu gitu. Nggak nentu, cuman ya? Memang sering gitu. Kayak gitu. Jadi udah lama banget dari kejadian itu gue memutuskan ruqyah. Tapi itu kayak ketunda-tunda gitu. Terus kayak bawaannya kayak ada yang ngehambat lah gitu, bikin males gitu buat ruqyah kayak gitu. Sampai di satu saat tuh aku lagi ngomong sama temanku gitu kan. Nah, nggak tahu kenapa temanku ini cerita tentang hal-hal goib gitu ya. Terus dia juga bilang dia ruqyah gitu di salah satu yayasan namanya Rehab Hati gitu. Terus temanku itu kan udah ngasih detailnya tuh ya buat menghubungin si yang Rehab Hati ini. Terus aku langsung tuh malam itu japri nomor itu buat ruqyah gitu kan. Gimana prosesnya, di mana lokasinya. Nah, akhirnya udah dapat balasan nih. Lokasinya itu di Masjid Al-Huda di Jakarta Pusat. Ini bener ini lokasinya? Di Masjid Al-Huda, Jakarta Pusat. Jadi dekat Kemayoran situ, aku sama cowokku waktu itu ke situ kan ruqyah gitu. Sebetulnya
emang udah direncanain buat ruqyah, dan cowokku ini tuh udah nyaranin gitu, udahlah ruqyah aja, ruqyah gitu. Kalau udah kayak gini ruqyah gitu. Yang ruqyahnya ruqyah syar'i gitu ya. Kan ada tuh yang kayak ruqyah yang nggak bener gitu ya. Terus yang ini memang secara syariat Islam gitu. Nah, kita udah datang ke tempat itu, sudah janjian dengan ustadznya. Di situ ada 2 ustadz, gitu. Satu namanya Ustadz Syafruddin, satu lagi aku lupa siapa namanya ustadznya. Nah, jadi kita masuk ke dalam ruangan. Ruangan ini emang ruangan khusus buat ruqyah, jadi bukan ruqyah massal, kayak ruqyah yang lebih private gitu. Di situ kita berempat ya dalam ruangan itu. Pertama-tama aku ngejelasin ke ustadz itu tentang kondisi aku, terus juga ustadznya nanya, kamu ada mimpi bencana alam nggak gitu? Kamu ada mimpi banjir nggak? Kamu ada mimpi tsunami? Pokoknya bencana alam gitu. Aku bilang ada. Iya bener ya. Nah, ustadznya nanya lagi, kamu ada ngerasa sakit nggak di badan? Kayak sering sakit punggung, terus ulu hati kamu sering sakit gitu? Atau ada sakit yang nggak sembuh-sembuh gitu kan? Aku bilang ada, yaitu ya sakit ulu hati, sakit mah gitu kan. Itu aku dari kelas 4 SD sampai aku umur segini tuh nggak sembuh-sembuh gitu. Ada terus. Terus ustadznya nanya, kamu ada mimpi makan besar nggak? Kayak dikasih makan, kasih jamuan gitu. Kok dia tahu ya? Nah, terus aku bilang ada. Kamu makan nggak makanannya? Makan. Ustadznya jangan dimakan. Gitu. Itu dari jin gitu. Dari jin tersebut itu harusnya nggak usah dimakan gitu, nggak boleh dimakan gitu. Karena itu sama aja kayak makanan dari mereka gitu kan. Terus akhirnya mulai lanjut setelah ditanya-tanya kan detailnya, ngerasa kayak gimana aja gitu kan, gejalanya apa gitu kan. Terus aku udah mulai di proses ruqyah waktu itu. Nah, pertama-tama aku itu baru pertama kali ruqyah gitu seumur hidup. Awal-awal biasa aja gitu, dengar-dengar surat biasa aja. Sampai dimana ketika udah masuk surat Al-Jin, itu aku udah kayak ngambang gitu loh. Keadaannya itu kayak aku ada di situ, tapi aku tuh kayak nggak bisa sinkron gitu. Maksudnya ngambang gitulah, kayak udah mulai keluar gitu. Iya, mungkin kayak gitu. Nah. Dan di situ aku nyadar, tapi badan aku itu dikendalikan gitu. Jadi ada sosok yang mengendalikan badan aku, dan itu tuh mulai reaksinya aku ketawa. Pertama tuh ketawa, nangis, berubahnya nangis. Terus tiba-tiba ngegeram, marah-marah gitu. Terus sampai aku sempat muntah dulu, muntahnya muntah kosongan gitu, bukan muntah yang ada isinya gitu, kayak muntah angin gitu, muntah kosong. Terus lanjut lagi, nangis lagi, ketawa, sampai di mana ada sosok yang masuk, dan dia itu seperti kayak mau menyembah sesuatu gitu. Jadi nggak tahu dia mau manggil seseorang atau gimana gitu. Dia tiba-tiba bentuknya kayak gini. Kayak gitu, posisinya kayak gitu ke arah jendela gitu kan. Aku masih nyadar di situ, cuman ya itu badan aku tuh bukan aku gitu yang ngendaliin gitu. Itu suara yang keluar dari pas di proses ruqyah itu tuh juga bukan suara aku. Aku nggak mungkin bisa suara yang ngegeram, bisa suara yang nyikik bener-bener nyikik kayak gitu. Sampai yang makhluk itu tuh seperti menunggu sesuatu, dan ustadz itu langsung ngomong, kamu manggil siapa? Manggil Dajjal ya? Dajjal ya? Kayak gitu. Terus dia diam aja, dia nggak mau komunikasi, dia cuma bisa ngegeram. Lalu akhirnya aku buat simbolnya begini. Aku buat simbol begini. Itu aku ngeliat diri aku itu buat simbol gitu. Padahal aku nggak pernah tuh yang namanya buat simbol gitu nggak pernah gitu. Nggak tahu juga gitu. Akhirnya ruqyah itu diselesaikan karena si yang di dalam badanku itu juga mengamuk-ngamuk aja gitu, nggak mau ngomong, nggak mau berkomunikasi gitu. Dan badan aku juga kondisinya udah melemah kan, karena itu udah sekitaran 1 jam gitu. Ustadz takut aku nanti jadi lemes banget atau nggak kuat gitu kan. Jadinya diselesaikanlah ruqyah itu, dan
Ustadz itu langsung memberitahukan bahwa aku terkena yang namanya jin nasab. Jin nasab. Ustadz bilang jin nasab itu adalah jin yang diturunkan dari leluhur. Jadi mungkin leluhur itu membuat perjanjian di masa lalu dengan iblis atau jin. Dan ketika perjanjiannya itu belum komplit atau belum sempurna, itu jin itu akan mengikuti keturunannya. Yaitu kalau nggak salah 7 turunan, dan akan menempel di keturunannya itu. Itu dibuat sama leluhur ketika zaman dulu gitu ya. Mungkin aku nggak tahu, aku juga bingung gitu siapa gitu kan. Tapi yang jelas Ustadz itu bilang dan nanya-nanya juga tentang keluargaku gitu ya. Ada nggak yang melakukan amalan yang nggak baik gitu? Iya, berarti dalam artian leluhur ini leluhur Kayova ya. Leluhur Kayova yang ada perjanjian dengan iblis seperti itu ya. Tapi aku nggak tahu gitu. Maksudnya siapa gitu? Aku juga berusaha ngorek-ngorek gitu kan. Aku mikir siapa gitu. Aku juga nggak tahu gitu. Cuman Ustadz bilang dari keluarga gitu, leluhur dari keluarga gitu. Dan dia juga sempat nanya dari keluarga mama, dari keluarga papa, ada nggak yang pernah melakukan hal-hal yang berhubungan dengan goib. Tapi aku bilang ke Ustadznya, papaku bisa melihat. Papaku itu bisa dibilang indigo. Jadi memang dia dari kecil itu bisa melihat hal-hal seperti itu. Dan emang bisa berkomunikasi juga dengan mereka. Dan itu turun dari mamanya papaku juga, dari nenek gitu. Jadi keturunan papaku ini memang bisa ngelihat dan sering berhubungan dengan hal goib gitu. Cuman aku gak bisa make sure gitu, itu tuh dari keluarga mama atau dari keluarga papa gitu. Dan akhirnya Ustadz bilang, aku tuh harus mengamalkan hal-hal baik, baca-baca surat, ada dikasih banyak surat, salah satunya surat Al-Baqarah. Itu aku harus baca full, ditamatkan 1 malam gitu. Kalau bisa, kalau nggak bisa boleh nyicil gitu. Tapi lebih bagus lagi kalau 1 malam aku ditamatkan dan lihat apa reaksinya setelah membaca surat Al-Baqarah itu gitu, mentamatkan gitu ya. Akhirnya aku pulang seperti biasa. Sampai di bulan April 2024, itu kan November 2023 ya. Bulan April 2024, pas banget hari ulang tahun aku waktu itu. Aku kayak niat berteguh keras gitu buat baca surat Al-Baqarah itu aku tamatin gitu. Pas aku baca tuh ya malam itu, namatin kan Ustadznya bilang suruh nyiapkan sebuah botol gitu ya, botol nanti setelah kita selesai kita tiup gitu terus kita minum gitu ya, apa reaksinya gitu. Aku selesai, aku minum, nah itu reaksinya aku mual-mual, kayak mual-mual banget gitu, cuman ya nggak muntah yang isi gitu, muntah kosongan, muntah angin gitulah. Lalu malamnya itu aku mimpi ular. Karena sebelumnya itu tuh Ustadz pernah bilang biasanya kalau gangguan jin nasab ini setelah dibacakan Al-Baqarah itu akan keluar, maksudnya mimpi ular kayak gitu. Dan itu benar. Aku mimpi ular pertama. Kayak mimpi biasa ular-ular gitu kan. Tapi setelah pokoknya aku ngalamin banyak tuh ya kejadian-kejadian yang inilah pokoknya berhubungan dengan hal goib, kayak ngeliat sekelebat-sekelebat selain mimpi ular itu, sampai di mana aku memutuskan untuk ruqyah yang kedua. Nah, 2 hari sebelum aku mau ruqyah kedua itu, aku mimpi lagi. Aku mimpi didatangi oleh perempuan. Aku pertama ngeliat perempuan, tapi bawahnya itu ular. Jadi kayak manusia setengah ular gitu. Dia di mimpi itu ngajak aku buat masuk ke kolam renang. Jadi itu kayak suasananya itu kolam renang gede, kotak gitu. Tapi kiri kanan ini kayak bangunan terbengkalai atau rumah terbengkalai lah, berantakan. Dan di kolam itu anehnya airnya jernih gitu. Airnya jernih, ada sesosok itu keluar dari kolam itu. Dia melihat ke arah saya, terus nyuruh aku tuh buat masuk
ke kolom itu sama dia gitu. Pertama-tama penampakannya rambutnya panjang banget segini. Dia memakai baju bukan kebaya, kemben hijau gitu. Terus ada gelang di sini. Lalu pas di kolom itu mukanya biasa aja, masih muka perempuan biasa gitu. Tapi pas aku menolak buat aku nggak mau gitu ya masuk ke kolom itu, dia keluar, mukanya menyeringai sampai sini. Dia matanya besar dan mukanya menyeringai sampai sini, berubah banget dari yang pas tadi di kolom dan pas muncul ke permukaan. Lalu sehabis aku mimpi seperti itu, aku 2 hari setelahnya langsung mau menjalankan ruqyah kedua di tempat yang sama juga. Nah, ketika ada ini ya, maksudnya kayak biasa mau ruqyah gitu, ada kayak rasa-rasa mau nunda atau malas atau apapun itu, bahkan sempat panas dingin juga gitu kan waktu itu. Terus aku kan punya cowok ya. Nah, ternyata dari yang efek ruqyah itu ada ngefek ke cowokku. Jadi entah gimana cowokku itu tuh mimpi gitu. Mimpi didatangi oleh sosok-sosok gitu. Setelah aku melakukan ruqyah 1 dan ruqyah kedua itu. Tadi belum ku ceritakan ya yang abis ruqyah pertama itu cowokku kan yang nemenin aku kan. Iya. Dia sempat mimpi. Jadi mimpi kayak di sebuah lorong. Itu tiba-tiba ada sesosok perempuan yang muncul tiba-tiba di depan dia. Perempuan itu berjilbab, memakai putih-putih, tapi pucet. Pucet banget. Dan dia bilang, jangan ikut campur. Anjir. Dia, sebelumnya dia kayak ngomong lirih yang mungkin gak jelas gitu ya. Tapi akhirnya dia ngomong, jangan ikut campur. Gitu, kayak nyuruh, gak usah ikut campur atau balik gitu. Itu bener bang? Ya abangnya ngikut deh, bener. Gila, jangan ikut campur. Itu kejadiannya, kenapa mungkin dia mimpi seperti itu, pas balik lagi dari ruqyah pertama, itu cowokku itu mau ngebantu aku buat ngebuang, bukan ngebuang sih, kayak nyumbang baju-baju yang berhubungan dengan hal-hal goib. Aku kan ini ya suka metal. Aku punya baju-baju gambar-gambar, simbol-simbol kayak setan gitu kan. Sama, saya juga suka metal. Ya, kayak gitu. Aku punya baju simbol-simbol itu. Dan cowokku bilang kalau misalnya ini tuh bisa jadi cara masuknya mereka gitu kan, portal mereka gitu. Pas udah kita udah packing tuh baju-bajunya, setelah packing baju-baju itu, cowokku mimpi jangan ikut campur gitu. Gila serem banget itu, kerudung pucet jangan ikut campur aja. Iya. Dan yang sama ruqyah kedua ini, aku habisnya mimpi ular itu kan dia mau nganterin aku lagi kan, mau niat gitu ya, mau nganterin aku buat ruqyah kedua. Dia mimpi lagi. Apa tuh? Dia mimpi didatangi sosok yang gak tahu ya, dia bilang sih butung hijau, kayak penampakannya butung hijau gitu, badannya gede gitu kan, warna hijau gitu. Terus dalam mimpi itu ada suara kayak buat nuntun dia buat gimana caranya ngelawan si butung hijau gitu, butung hijau itu gitu, kayak resep lah gitu, nih pakai daun ini gitu. Tapi cowokku tuh nggak ingat gitu, itu daun-daun apa aja gitu. Tapi ada suara kayak ngebisikin gitu, buat game gimana ngalahin si butung hijau gitu. Nah, akhirnya udah mimpi itu, kita ke masjid, balik lagi ke ruqyah yang kedua. Itu ketemu lagi sama ustadz yang sebelumnya, tapi bedanya ini yang bisa hadir satu ustadz aja. Kita udah sampai di lokasi lagi waktu itu, kita cuma bertiga di dalam ruangan yang sama. Memulai ruqyah yang kedua. Pada saat ruqyah yang kedua ini agak lama tuh. Di awal-awal aku nggak ngerasa apa-apa, kayak biasa aja gitu kan. Sampai di satu titik aku ngerasa apa yang dia baca lucu. Jadi dia lagi ngebacain surat apa ya gitu, aku nggak begitu tahu. Dan bagi aku itu lucu. Padahal
harusnya aku nggak ketawa gitu. Aku kayak ngetawain gitu. Aku ngerasa itu lucu. Bahkan sebelum dia memulai ruqyah itu, aku sempat ngerasa aku tuh kayak pengen jahatin si Ustadz itu gitu. Kayak punya dendam gitu sama Ustadz itu, kayak kesel banget gitu sama Ustadz itu. Kayak aku tuh punya niat buruk gitu sama Ustadz itu. Lanjut lagi ke proses ruqyah. Itu ketika dibacakan surat-surat, aku ketawa gitu kan, beneran ketawa, tapi itu tuh bukan aku gitu. Iya, aku ketawa aja gitu, kayak meremehkan, ketawanya meremehkan gitu ya. Sampai aku udah mulai diambil alih sepenuhnya, aku ngerasa biasa badan aku ada di situ, tapi ya bukan aku gitu. Aku mulai nyakar-nyakar, jadi tanganku bergerak, aku nyakar-nyakar tembok gitu kan. Udah mulai nggak jelas, pokoknya badan aku juga mulai merangkak-merangkak, menggeram, marah-marah, sampai badan aku tuh ngegerak sendiri buat kayak puteran. Di situ tuh kan bawahnya karpet gitu kan. Itu aku nggak tahu ya, muter-muter aja gitu. Sampai itu aku sadar kalau itu tuh yang si jin itu lagi ngebuat pentagram. Jadi dia muter, ya gambar bintang gitu di tengah. Tapi ya pakai kuku gitu. Muter aja gitu. Pentagram tuh gitu. kayak gini ya, guys ya. Iya, nih, tapi tapi bulat gitu. Cuman bulat dia ya. Dikelilingi lingkaran kayak gitu. Buat pentagram, lalu dia membuat biasa sebuah simbol, dan itu simbolnya kayak gini lagi. Terus itu benar sih yang ada di metal-metal ya biasanya yang simbolnya begini. Atau apa itu si jin itu melakukan hal itu, begini, terus begini, atau gimana lah, pokoknya gini, pokoknya banyak yang aku bingung. Aku nggak mungkin lah buat simbol-simbol kayak gitu kan. Sampai akhirnya dia ngegeram-geram dan kayak nungguin seseorang gitu, nungguin ada yang mau datang gitu kan, buat inilah begini atau apa kayak gitu. Sampai akhirnya itu udah ekstrim banget, ustadznya takut gitu ya. Aku tuh mulai meloncat lah atau gimana nggak tahu gitu, mau udahin. Tapi pas sebelum mau udahin itu, aku tuh di situ kan aku badan di situ, aku bisa ngelihat sosok mereka yang mengendalikan aku. Jadi pertama-tama yang sosok yang ketawa itu sosoknya bisa dibilang kayak Hellboy. Gambarannya kayak Hellboy. Jadi dia duduk bersimpuh begini, pakai badannya merah, pakai baja di sininya. Dia mukanya mirip banget sama Hellboy. Cuman emang nggak mirip banget lah. Ada beberapa tanduknya mirip, kulitnya mirip kayak gitu. Dan yang macan itu aku pun ngelihat juga memang sosoknya binatang gitu. Dan ketika di akhir si Ustadz mau mengakhiri itu karena takut aku capek gitu kan, takut aku lemes gitu, ada sosok lagi yang masuk. Sampai terakhir si macan itu buat kayak gerakan seperti ini. Terus ada yang masuk dan akhirnya aku nari-nari. Aku bisa nari-nari kayak nari-nari Jawa gitu. Nari-nari lentur banget, padahal aku nggak bisa nari. Aku tuh nggak bisa nari-nari kayak gitu, selentur itu gitu. Nari-nari dan dia senyum. Aku melihat sosoknya itu mirip Badarawuhi, tapi nggak secantik Badarawuhi. Jadi manusia, perempuan setengah ular, itu yang ada di kolam renang waktu itu. Cuman dia menampakkan dirinya yang ini lebih baik gitu, maksudnya lebih bagus gitu. Dia senyum dan rambutnya rapih, dikepang ke belakang. Terus dia pakai kalung, dia pakai baja di sininya, kembennya warna hijau, ada mahkota di sini kecil. Dan dia menari-nari seperti itu dan tersenyum. Sampai akhirnya diajak komunikasi dengan Ustadz, tapi dia nggak mau berkomunikasi, bahkan marah-marah, tertawa atau pun teriak-teriak gitu. Sampai Ustadznya mungkin juga sudah capek gitu ya, itu udah 1 jam lebih soalnya. Dan takut juga tenaga aku atau energi aku banyak habis gitu ya, lemes gitu, karena badan aku juga udah nggak kuat. Jadi akhirnya Ustadznya menyudahkan. Oke, nggak selesai lagi nih? Nggak selesai. Karena
itu udah 1 jam lebih dia nggak mau berkomunikasi, Kak. Tapi aku ngerasa pas yang di ruqyah terakhir itu, ketika si perempuan itu masuk, dia tuh mau ngomong sesuatu, tapi mungkin ya udah terpotong juga sama ustadznya. Aku kayak ngerasa dia tuh mau ngomong gitu. Cuman ustadznya mengakhiri kan karena khawatir kondisi aku. Oke. Ini pas ruqyah pertama terus ruqyah kedua sengeri itu, ada nggak rekamannya? Atau ada nggak yang mendokumentasikannya? Sebenarnya aku tuh pengen ya mendokumentasikan itu, tapi dari pihak Rehab Hati itu tidak memperbolehkan. Dan di dalam ruangan itu pun banyak tulisan gitu ya, tidak boleh mendokumentasikan atau merekam gitu, karena mungkin untuk privacy gitu. Jadi ruqyah aja gitu. Oh, ini bener nggak boleh ya emang dari Rehab Hatinya ya? Iya, maksudnya? betul. Oh. Nanti mungkin bisa dikonfirmasi langsung ke Rehab Hatinya. Nah, atau itu di mana staffnya. lokasinya? Di Masjid Al-Huda, Jakarta Pusat. Nah, gitu. itu emang nggak boleh ya, nggak boleh ada dokumentasi ya. Ada ngeri banget loh, Kak. Itu masih satu manajemen juga sama Ustadz Muhammad Faizar ya. Jadi memang Ustadznya ini satu kajian lah gitu sama Ustadz Muhammad Faizar gitu. Ih, ribet gila. Terus pas di ruqyahnya selesai, Ustadz pun menasihati kan, banyak yang harus aku amalkan gitu kan setelah ruqyah kedua ini. Karena jin nasab itu sembuhnya itu dari diri sendiri. Jadi memang aku harus banyak baca surat ruqyah ya. Jadi harus aku sering meruqyah diri sendiri gitu setelah sholat atau sehabis sholat isya kayak gitu. Aku harus sering mengamalkan gitu. Udah dikasih juga panduan-panduannya buat ruqyah diri sendiri biar sembuh gitu kan. Tapi ustadznya pun bilang kalau jin nasab ini dia akan keluar di suatu saat ketika sakit gitu. Jadi nanti katanya aku akan menderita kayak sakit besar gitu loh, sakit parah gitu mungkin. Dan di situ adalah battle aku sama si jin tersebut. Jadi dia bakal keluar ketika aku lagi sakit parah itu dimana battle aku sama dia. Itu kayak kuat-kuatan gitu ibaratnya. Dan ustadznya juga itu ya, kamu harus kuat gitu ya dengan itulah baca surat-surat itu gitu terus gitu. Dia bakal keluar, tapi ya itu caranya kayak aku bakal sakit-sakitan gitu, sakit parah kayak gitu. Dan ustadznya juga banyak menasihati juga lah, bukan baca-baca surat juga, tapi jangan sering sendirian atau bahkan nggak boleh mendem-mendem gitu ya. Ketika kayak misalnya kita marah, kita sedih, itu jangan dipendem gitu. Karena memang aku personally, aku orangnya suka mendem gitu. Dan aku sebenarnya juga introvert gitu. Jadi kayak hal-hal kayak gini aku jarang gitu cerita sama orang gitu. Karena kayak banyak orang yang nggak percaya dengan hal-hal seperti ini. Nggak semua orang bisa percaya. Kalau aku bilang kayak gitu atau mungkin cerita kayak gitu, biasanya aku bisa dianggap gila atau gangguan medis atau apalah gitu. Tapi ya namanya juga kita hidup di dunia ini kan nggak sendiri ya. Kita hidup berdampingan dengan hal-hal yang goib seperti itu. Terus sehabis ruqyah kedua itu aku pulang tuh. Tapi sempet pas pulang itu tuh kayak rasanya itu kayak marah gitu Kak gitu, kayak nggak enak gitu ya, mau pulang tuh nggak enak gitu. Bahkan sempat ada cekcok juga gitu aku sama cowokku tuh waktu itu, karena nggak tahu ya bawaannya tuh hawanya tuh nggak enak gitu. Sampai udah berhari-hari gitu ya setelah ruqyah, aku tuh sempat nelpon papaku, kan papaku bisa ngelihat ya, bisa sama hal-hal goib gitu. Cuman ya aku cerita nih, papaku mendengarkan gitu. Ketika aku bilang ada jin nasab gini, papaku tuh kayak enggak gitu. Kayak meyakini aku buat, maksudnya udahlah nggak usah dipikirin gitu, kayak gitu. Berdoa aja gitu. Nggak usah dipikirin segala macam kayak gitu, nggak ada gitu. Tapi cerita nggak sih sama bokap, Kak Yova tuh udah ada di titik sampai yang bener-bener ruqyah kedua gitu? Udah cerita? Udah. Ya cuman papaku tuh ya gitu, nasihatnya udah kamu sering-sering aja baca-baca ini, jangan kosong, kalbu kamu jangan kosong gini-gini gitu aja Kak. Jadi seakan-akan gimana ya, kayak buat aku biar nggak mikirin hal itu gitu, dan agak denial juga gitu.
Tapi aku nggak tahu ya, semenjak yang aku teleponan sama papaku itu gangguannya hilang. Oh iya. Gangguannya sempat hilang sekitar 2 bulanan, sebulan 2 bulan. Itu sempat hilang. Terus ada lagi itu baru beberapa bulan yang lalu, minggu yang lalu gitu ya. Itu aku di kosan ngelihat ular. Padahal kosan aku tuh bukan tempat yang mepet sawah atau gimana lah ya. Cuman itu kosan aku di lantai 2 itu maksudnya bersih gitu ya. Aku aneh, kok aku ngeliat ularnya tuh putih, garis-garis hijau gitu. Tuh aku ngeliat gitu, tapi pas aku ngeliat lagi hilang. Gitu. Aku ngeliat ular, bahkan aku sampai bisa ngomong bahasa Jawa. Padahal aku nggak bisa ngomong Jawa. Aku orang Tangerang, aku nggak bisa ngomong Jawa. Emang nggak ada darah Jawa juga? Ada dari papa kan Jawa Timur. Cuman aku nggak bisa. Aku lahir di Tangerang, aku nggak bisa bahasa Jawa. Oh iya, dari kecil Gitu. nggak bisa ngomong Jawa ya? Iya, nggak bisa ngomong Jawa. Kayak tiba-tiba ada yang ngomong gitu di dalam sini kayak apalah bahasa Jawa gitu. Aku nggak tahu gitu. Sampai aku sempat nanya kan ke cowokku, ini artinya apa ya? Ini artinya apa ya? Gitu. Kayak ada yang ngebisikin gitu loh Kak. Gitu. Cowok kan orang Jawa ya, jadi ngerti lah kayak gitu. Terus bahkan juga sempat ya biasa lagi. Jadi setelah ruqyah kedua ini gangguannya aku bisa ngeliat-liat mereka lebih nyata lagi Kak, lebih intens lagi. Kan biasanya cuma ngeliat bentuk nih ya. Ini kayak berkomunikasi. Jadi kemarin tuh terakhir aku kayak ke kota tua gitu. Aku lagi di sebuah hotel, lagi cuci muka. Itu lagi cuci muka tuh ada yang ngomong di dalam hati aku, ngomong, kamu kenapa? Gitu. Nah, aku lagi cuci muka. Di belakang aku ada sosok perempuan tinggi. Rambutnya pirang, rambutnya ke samping semua, dia nunduk, dia memakai renda-renda putih tinggi, tapi agak lusuh gitu, dan bilang, aku di. Tapi yang berkomunikasi itu bukan aku gitu. Aku nggak nanya ke dia, kenapa kamu? Bukan aku gitu. Aku lagi cuci muka. Langsung aku istighfar kan. Nggak bener. Kayak dia udah mulai ini lagi gitu. Ada lagi gitu. Susah hilangnya memang. Kayak gitu. Dan memang dari Ustadz pun sebelumnya aku juga cerita, Ustadz itu Ustadznya sebelum nanya, kamu pernah nggak berkomunikasi sama mereka gitu, maksudnya berkomunikasi sama yang ada dalam kamu. Aku kan bilang nggak pernah gitu. Terus tapi aku cerita, ada yang ngomong dalam hati kayak ngajak berbuat baik gitu. Udahlah kamu jangan kayak gitu, udah mendingan kamu jangan kayak gitu, kayak gini aja. Aku kira itu suara hati aku gitu kan, aku kira itu mungkin iman aku gitu. Kata Ustadz bukan, itu jin gitu. Itu jinnya yang ngajak berkomunikasi, dan harusnya kamu nggak ngeiyain mereka atau ngedengerin mereka gitu. Udah dibiarin aja gitu kan, istighfar aja yang banyak kayak gitu, nggak usah didengerin. Iya, ini kayak lu kayak di badan Kak Yova nih kayak banyak banget ya jadinya ya. Ada 3 sih. Gue ngerasanya emang ada 3. Yang sosok-sosok yang di ruqyah kedua itu muncul semua. Asli. Dan yang paling keinget yang sosok perempuan sama yang kerangka kambing itu. Itu yang paling gak make sense buat gue, nikah sama sosok itu gitu. Berarti sampai sekarang belum sembuh ya? Belum sembuh total. Belum. Gila lu. Ya sahabat lonceng nih bener-bener cerita parah sih. Ini gue bilang parah banget, dan sampai sekarang pun belum sembuh. Terus ya masih proses. Kapan rencana ada ruqyah ketiga nggak? Ada, memang kayak udah direncanain juga nih dari akunya buat ruqyah ketiga gitu, kapan ya. Cuman maksudnya belum nemu nih waktu yang pas gitu ya, buat ruqyah ketiga juga gitu. Dan aku juga belum sempat nuntasin yang saran-saran dari Ustadz gitu. Buat baca surat ini, itu aku belum semua, masih nyicil. Karena dia nyuruh aku buat baca surat ini, setelah semua itu dihatamkan gitu ya. Nanti bisa ruqyah lagi kayak gitu. Oh, jadi ada step by stepnya nih. Betul. Antara ruqyah 1 mau ke ruqyah kedua harus ada step-step yang harus diselesaikan ya. Bener. Oh seperti itu.
Gue kira bisa langsung ketiga nih, nggak bisa ya? Karena beda Kak, maksudnya Ustadz juga bilang jin nasab itu kan disembuhkannya dari diri sendiri gitu. Jadi memang akunya gitu yang harus menyelesaikan juga gitu. Sering baca-baca hal surat-surat itu gitu. Maksudnya di rutinitas gitu. Dan jadi panjang rutinitas. itu ya suratnya? Banyak banget ya? Dikasih bentuk PDF gitu kan, suruh baca gitu. Banyak surat-suratnya. Al-Baqarah, Al-Jin. Gila. Terus Harus dihatamkan. itu kan dari tadi kan Kak Yova cerita ya, udah dari awal benar-benar dari kecil cerita ya, benar-benar. Ini aku tarik dari awal banget cerita ya. Dari kecil udah emang ada sesuatu yang beda nih dalam diri Kak Yova. Terus sampai gangguannya separah ini dan melakukan ruqyah. Dan gangguan-gangguan yang Kak Yova alamin tuh sebagian besar dari mimpi memang ya, dari mimpi, dari ketika tidak sadar. Ada nggak Kak gangguan-gangguan yang Kak Yova alamin bener-bener pas lagi ngelakuin aktivitas gitu, misalnya lagi minum, lagi makan, terus ada sesuatu yang aneh gitu, entah apa itu bergerak, entah apapun itu, ada nggak? Ada. Apa tuh? Boleh diceritain? Barang hilang. Barang? Oke, ini menarik. Gimana tuh ceritanya? Jadi nggak tahu ya. Aku ingat aku naruh misalnya HP nih waktu itu. HP aku jelas banget aku naruh di depan tas ya. Ini tempat tidur, ini tas gitu kan, di bawahnya HP aku taruh di situ gitu, di kosan tuh. Itu aku jelas HP taruh situ, terus aku nyari-nyari HP itu nggak ada Kak. Hilang aja gitu. Hilang, aku nyari di tas sampai aku cari ke tas-tas lama. Aku mikir aku nggak naruh di tas lama lah gitu. Aku nyari ke bawah kasur, ke balik bantal, itu nggak ada. Sampai nanti pas aku lagi nyari-nyari ke tempat lain gitu ya, bahkan sampai keluar-keluar ada lagi HP-nya di situ. Jadi kayak benar-benar disembunyiin dulu gitu ya bentar ya? Bener, kayak dikerjain. Kayak gitu. Itu bukan HP aja, kunci juga. Sering ya kayak gitu ya? Kunci kos gitu. Itu dari rumah juga, sebelum ngekos juga ada kayak gitu. HP, gunting. Pokoknya barang-barang yang mau aku pakai gitu, tuh iseng banget gitu. Oh, itu ganggu banget sih. Terus gimana Kak? Ada lagi nggak? Kerja. Apa tuh? Itu aku pernah lagi kerja, maksudnya lagi fokus kayak gitu, tiba-tiba ada aja pikiran atau kayak dorongan gitu, sekelebat bunuh gitu. Atau kayak nyakitin diri sendiri. Atau kadang tiba-tiba kayak apa ya, buat aku jadi sedih gitu. Padahal ya aku lagi handle gitu, lagi kerja seperti biasa gitu kan. Tapi tiba-tiba kayak ada pikiran kayak gitu dan kayak sedih-sedih gitu pokoknya. Itu yang paling parah itu sih. Terus pernah nampakin juga lagi itu pagi-pagi sih, pagi-pagi kerja ya, tiba-tiba muncul aja di depan. Kan aku kan kerja komputer gitu kan ya, disekat-sekat gitu kan, kaca-kaca gitu ya, kaca bening. Nah, tuh di depan kaca bening itu muncul aja muka. Muka apa? Ya muka hitam gitulah, muka muncul gitu. Tapi bukan orang. Gila. Iya. Dia jin nasab ini emang lebih menyerang ke arah situ. Ketika badannya atau manusianya itu pikirannya lagi kalut, pikirannya lagi apa gitu kan, dia selalu nyerang, dominannya di situ gitu. Bahkan ketika kita lagi ngerasa marah, sedih gitu, tuh dia nyerang dari situ. Kayak gitu. Lebih ke emosi. Jadi gangguan ini bukan dari luar tapi dari dalam ya. Dari dalam. Dari dalam banget, bener-bener dari dalam badan ya, jelek banget. Makanya yang dibilang temen aku itu juga parasit gitu bilangnya. Ustadz juga bilang ini parasit gitu. Apa yang bisa bikin Kak Yova sampai sekarang bertahan? Kan belum tentu loh orang lain bisa bertahan kayak Kak Yova gini, belum tentu loh kayak sampai sekarang bisa ada di sini gitu loh. Bisa jadi kan yang di luar sana nggak tahu ya, amit-amit ya. Ada juga yang ngalamin sama kayak Kak Yova, tiba-tiba udah ngelakuin aja, udah ngakhirin hidupnya aja. Kan nggak tahu juga kan. Apa yang bisa bikin Kak Yova kuat gitu sampai sekarang? Alhamdulillah sih, saya mungkin masih ada iman ya. Dan saya juga masih mikir logik ketika ada dorongan buat atau apa. Tuh saya masih mikir. Saya kayak ngomong sama diri sendiri. Mereka nggak kayak gitu. Kayak ada kan dorongan pikiran, mama kamu nggak peduli gitu, keluarga kamu nggak peduli kamu kayak gimana gitu. Tapi aku mikir lagi, enggak, keluarga aku peduli, mamaku itu sayang banget sama aku gitu. Aku juga hidup itu
kayak memperjuangkan lah buat mamaku juga gitu. Itu sih motivasi aku, mamaku sendiri. Gitu. Oke, Kak Yova, ini pasti gue percaya ya, ini pasti yang Kak Yova alami ini banyak banget pasti ya, sampai sekarang pun belum sembuh gitu loh, sampai sekarang belum sembuh total, dan emang harus dari diri sendiri kan, dan nanti pun masih ada ruqyah ketiga ya. Let's see. Kak Yova, ini kan biasanya yang diganggu iblis seperti Kak Yova ini kan udah next level lah biasanya, udah bukan jin-jin biasa lagi ya. Seperti yang dibilang tadi jin asap atau segala macam, dan ada hubungannya dengan perjanjian nih yang dibilang sama si Ustadz. Iya. Perjanjian yang dibuat oleh leluhur Kak Yova kan. Nah, perjanjiannya ini dengan siapa kita nggak tahu kan, sampai sekarang belum tahu. Betul. Dan sosoknya nih ruqyah pertama, di ruqyah kedua pun belum tahu kan. Kan dia kayak nunggu sesuatu datang kan, si sosok yang ada di dalam Kak Yova ini kayak nunggu sesuatu yang datang. Nah, kemungkinan itu nggak sih sosoknya yang ditunggu itu, yang membuat perjanjiannya itu? Ada feeling ke situ nggak? Apa ada pernah ngerasa kayaknya dia nih? Aku pernah dapat gambaran sebenarnya. Apa? Jadi waktu itu aku nggak tahu ya, aku lagi diem gitu ya, diem aja. Tiba-tiba ada visual laut, nggak tahu itu, aku nggak tahu di laut mana. Pokoknya kayak apa ya? Kayak nampakin suasana gitu, laut kayak gitu. Terus bahkan hutan kayak gitu. Aku ngerasa itu disitulah si leluhur itu mungkin membuat perjanjian itu. Kayak aku ngerasa banget gitu bahwa di itulah. Ada laut, ada hutan. Betul. Sebelumnya hutan dulu, terus lalu laut kayak gitu. Dan bahkan aku pernah kayak ada yang ngomong gitu di dalam hati nih, Alas Roban gitu. Sampai aku nanya, Alas Roban tuh di mana gitu. Terus abis itu baru yang kemarin-kemarin nih, itu kok aku dikasih kayak vision gitu lah, laut gitu. Aku masih inget lautnya, cuman aku kan nggak tahu ya itu laut mana. Ya ada di sini ada gunung kayak gunung gitu, terus ada pasirnya nggak terlalu putih banget sih gitu. Terus tahu nggak Kak Yova apa yang dipengen sama si iblis ini dari diri Kak Yova? Ya diri aku sendiri. Nyawa. Dan mungkin karena perjanjiannya belum tuntas, ya jin itu mau perjanjiannya dituntaskan atau dipenuhi keinginannya. Oke Kak Yova, ini berakhirlah sudah nih ya cerita-cerita dari Kak Yova dari awalnya sampai sekarang mau nanti ke ruqyah ketiga. Dan aku sih berharap lancar-lancar terus ya, pokoknya kalau ada perubahan hati yang pengen ke arah sana, tepis aja kan langsung kayak jangan inilah. Ya udah tau lah caranya, mungkin yang Kak Yova sendiri udah ada caranya sendiri. Dan ini kan ruqyahnya juga belum tuntas nih. Sampai sekarang Kak Yova belum sembuh total. Ada nggak keinginan Kak Yova sendiri gitu loh, atau Kak Yova ada pesan-pesan sama sahabat lonceng, atau ada permintaan sama sahabat lonceng gitu, gimana? Apa yang Kak Yova inginkan sekarang gitu loh? Aku sih pengen sembuh ya, pengen sembuh total. Pasti, gitu. Ya. Bener-bener inilah bebas gitu dari hal-hal kayak gitu. Ada satu keinginan juga sih, pengen banget gitu ruqyah diruqyahin sama Ustadz Muhammad Faizar gitu. Pengen diruqyah sama Ustadz Muhammad Faizar. Oke, mungkin nanti bisa dibantu sama sahabat lonceng ya, sampaikan ke Ustadz ya, biar memang, karena ini udah bahaya juga sih menurut gua, udah bahaya banget sih, udah parah. Dan iya, moga lah nanti beliau denger ya. Ya Kak Yova ya. Oke sahabat lonceng, itu tadi cerita dari Kak Yova tentang kejadian-kejadian mistis nih yang dialamin berkaitan dengan jin asap. Jadi buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa kalian like videonya, dan mau ngucapin banyak terima kasih sama Kak Yova. Kak, thank you banget ya udah nyeritain ini sama sahabat lonceng, terutama sama gue nih, thank you ya. Dan pokoknya lancar-lancar terus, sehat-sehat terus, jaga kesehatan terus ya Kak ya. Amin. Dan sahabat lonceng yang pengen jadi narasumber juga datang langsung ke Studio Lonceng Misteri, sama seperti Kak Yova. Caranya gampang banget, kalian bisa ke Instagram kita dulu di @loncengmisteri, jangan lupa di follow dulu Instagramnya, lalu klik link yang ada di bio Instagram kita itu. Oke, akhir kata gue Gilang izin pamit, Kak Yova juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.